Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namrana, saya perwakilan dari kelompok 1. Baik, kami di sini mendapatkan judul yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita bacakan materinya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan atau dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi merupakan segala daya upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga dapat berupa kompetensi yang melekat pada diri manusia, dapat pula berwujud fisik yang melekat pada mesin dan peralatan, serta sebuah informasi yang diwadahi oleh sistem dan organisasi. Teknologi standar dengan sistem produksi standar, peralatan standar, dan pekerja yang berkualifikasi sedang. Teknologi mutakhir dengan sistem produksi kompleks, peralatan kompleks, dan berkualifikasi tinggi. Teknologi tradisional dengan sistem produksi standar, peralatan dan banyak, dan pekerja kurang berkualifikasi. Teknologi transisi dengan sistem produksi standar, peralatan sederhana sampai modern, dan pekerja uang berkualifikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agustiawan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi atau apa yang dimaksud komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian makna pada orang lain. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin, yaitu komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima dan oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang kedua, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang terakhir yaitu sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Yang terakhir yaitu komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Akan tetapi, karena pengajar yang memegang kendali kelas, maka tanggung jawab terjadinya komunikasi dalam kelas
yang sehat dan efektif terletak pada tangan pengajar. Keberhasilan pengajar dalam mengemban tanggung jawab dipengaruhi oleh keterampilannya dalam melakukan komunikasi. Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami oleh peserta serta menimbulkan umpan balik yang positif. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambaran atau gambar, lambang, mimik muka, dan sejenisnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fawaid Syahril Mukhtar. Saya di sini merupakan anggota dari kelompok 1, di mana saya kebagian untuk menjelaskan tentang prinsip komunikasi pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu respect. Respect adalah rasa hormat dan saling menghargai. Merupakan prinsip yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Prinsip yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu audible. Audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Prinsip yang keempat yaitu clarity. Clarity adalah kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai macam penafsiran. Clarity juga dapat pula berarti keterbukaan atau transparansi. Prinsip yang terakhir yaitu humble. Humble adalah rendah hati. Komunikasi dikatakan efektif dalam pembelajaran apabila terdapat aliran informasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Setidaknya dapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Baik, sekiranya cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomariah, nomor absen 23, akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip komunikasi pembelajaran. Komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi aliran informasi dua arah antara peserta didik dan pendidik, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Komunikasi pembelajaran sangat berdampak terhadap tujuan pembelajaran. Terkait proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif apabila materi yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik dan menimbulkan umpan balik yang positif terhadap pendidik maupun peserta didik. Untuk membangun komunikasi efektif, kita harus mengenal 5 aspek, di mana 5 aspek tersebut meliputi kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang 5 aspek ini. Yang pertama yaitu kejelasan. Kejelasan yang dimaksud di sini dalam komunikasi yaitu harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah dipahami dan diterima oleh
pelaku komunikasi. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang baik dan benar dan kebenaran informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, yaitu konteks. Konteks atau sering disebut dengan situasi. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi tersebut terjadi. Yang keempat, alur. Bahasa dan informasi disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Yang kelima, budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut tentang bahasa dan informasi, namun juga terkait dengan tata krama atau etika. Artinya, dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang melakukan komunikasi tersebut. Misalnya seperti ini. Dalam satu kelas, peserta didik itu tidak hanya mempunyai kebudayaan yang sama, namun mempunyai budaya yang berbeda. Maka dari itu, pendidik harus mengenal budaya antara peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi dalam berkomunikasi. Karena dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi sangat penting. Dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi antara pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dan pendidik. Meskipun di dalam kelas, pengajar mempunyai kendali atau tanggung jawab yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu, yang mana hal ini melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Sedangkan prinsip dasar dalam teknologi pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, pemanfaatan sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada mahasiswa. Dan yang terakhir, pendekatan sistem. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati. Saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kembali nama-nama dari kelompok kami, dan ada 6 orang di sini di kelompok kami. Salah satunya saya sendiri di sini, dan nama-nama tersebut mungkin sudah diperkenalkan juga sebelumnya oleh teman-teman kami yang lain. Dan yang pertama di sini ada Anang Maulana, kemudian Denny Agus Setiawan, Muhammad Fawaid Sahril, Lailatul Qamariyah, serta Farhana Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama di sini ada faktor pendukung terciptanya suatu pendidikan yang bermutu. Ada 3 poin penting di sini yang harus dilakukan. Yang pertama, harus ada sebuah kebijakan sebagai payung yang antara lain mencakup sistem pembiayaan dan arah pengembangan. Yang kedua di sini, pengembangan isi ataupun materi, semisal dari kurikulum harus berbasis teknologi komunikasi. Kemudian dengan demikian nantinya akan dikembangkan dan juga tak hanya sebatas sebagai operasional ataupun sebagai latihan penggunaan komputer. Dan yang terakhir di sini yakni persiapan tenaga pengajar, dan keempat, penyediaan perangkat kerja kerasnya. Kemudian ada kelebihan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini yakni proses pembelajaran yang disampaikan lebih variatif, tidak monoton. Kemudian penggunaan media dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari masing-masing pengguna.
baik itu dari pendidik ataupun dari peserta didikan. Dan yang ketiga di sini yakni proses pembelajaran tidak hanya semata-mata secara tekstual saja. Banyak yang menekankan kepada poin-poin dari setiap materi yang ingin disampaikan, semisal seperti PowerPoint ataupun yang lainnya. Akses informasi dari luar semakin cepat dan semakin banyak juga yang didapat. Bagi peserta didik, akses tersebut merupakan murah tanpa banyaknya biaya yang ingin dikeluarkan juga, dan memonitoring yang mudah terhadap kegiatan akademis dan non-akademis, serta mempercepat dan mempermudah pengerjaan tugas dari masing-masing fungsi struktur institusi formal. Dan dari segi kekurangannya, ada 3 kekurangan dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama di sini akses terbatas terhadap fasilitas yang ada. Dalam hal ini, waktu maupun tempat. Penggunaannya terkait oleh aturan yang ada dalam institusi formal yang terkait. Dan yang terakhir di sini, beban biaya yang cukup besar dalam pengadaan karena kebutuhannya secara massal. Mungkin hanya itu. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.